warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Kelas 11, 12, dan 13. Selamat pagi, salam semangat ya. Semoga kita tetap semangat walaupun pembelajaran kita masih dengan jarak jauh. Nah, kali ini ibu guru akan menyampaikan pembelajaran tematik tema 7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dengan subtema 2 tentang hewan di sekitarku. Pasti anak-anak ibu sudah mengenal ya apa saja hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dan marilah sebelum kita belajar, kita biasakan berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Yuk, duduk yang rapi, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, apakah yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu yang pertama, setelah pembelajaran selesai, diharapkan anak-anak ibu semua dapat yang pertama menyebutkan jenis-jenis hewan. Yang kedua, mengenal tempat tinggal hewan. 3, manfaat dari memelihara hewan. Yang keempat, membuat kalimat pemberitahuan. Yang kelima, menuliskan informasi tentang cara merawat hewan. Yang keenam, mengenal aturan tentang memelihara hewan. Dan yang terakhir, bermain peran. Banyak sekali ya, ada 7 kurang lebih. Karena apa? Pembelajaran tematik tema 7 subtema 2 yang seharusnya dilaksanakan di kelas selama 6 hari belajar, tapi ini diberikan dalam 1 kali pemutaran video sehingga semuanya disampaikan dalam 1 waktu. Baiklah anak ibu, yang pertama kita bisa melihat apa saja jenis-jenis hewan ya. Ada hewan liar, betul. Apa saja misalnya? Harimau ya, apalagi? Iya, ada gajah, buaya, harimau, mungkin orang hutan ya. Biasanya mereka dipelihara di kebun binatang, atau masih banyak juga yang hidup di hutan-hutan lindung ya. Lalu ada hewan pemeliharaan, yaitu hewan yang dipelihara di rumah-rumah kalian. Ada burung, ayam, kucing ya, kelinci, kemudian ada yang memelihara kura-kura juga ya, atau itik, kemudian ikan. Nah, itu adalah jenis hewan pemeliharaan. Yang ketiga adalah jenis hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dan menghasilkan daging, telur, susu untuk kebutuhan kita. Maka diternakan oleh para peternak atau petani ternak ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ada ayam, kemudian kerbau, sapi, kambing ya. Coba kalau kerbau, peternak kerbau apa saja yang bisa dimanfaatkan? Betul, nanti kita bahas lagi setelah ini ya. Ada dagingnya, ada susunya juga kan ya. Lanjut, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang kedua tentang tempat tinggal hewan. Maksudnya hewan itu seringkali ada di mana gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah tempat tinggal hewan di darat ya. Ada hewan liar seperti harimau, buaya, jerapah, gajah, kera yang tadi Bu Guru sudah sampaikan tinggal di hutan atau di kebun binatang ya. Kemudian hewan ternak seperti kerbau, kambing, sapi, ayam, kuda, kelinci tinggal di kandang yang dibuat oleh yang memelihara atau menternakan hewan-hewan tersebut. Lalu juga ada hewan peliharaan seperti kucing, kelinci,
kura-kura, ada bebek ya. Nah, ikan di mana tinggalnya? Di kolam atau di akuarium. Kalau yang lainnya seperti kucing, kelinci adalah di kandang yang dibuat oleh orang yang memeliharanya ya. Nanti ada aturan bagaimana kalau memelihara hewan, dibuatkan kandang dan seterusnya ya. Karena kita lihat hewan-hewan yang tinggal di air. Ada banyak sekali, nanti kalian bisa perhatikan di videonya ya. Antara ikan pun berbagai jenis ikan. Ada ubur-ubur, kepiting, bintang laut, kuda laut, lalu ada ikan hiu ya. Lalu di sini ada lagi apa ya nak? Kepiting ya, tadi sudah guru sebut ya. Ternyata ada juga buaya ya. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan lagi lebih banyak lagi hewan-hewan yang tinggal di air. Lalu ada hewan yang tinggalnya di udara atau dia mencari makannya adalah di udara. Contohnya apa ini? Kelelawar. Kelelawar itu malam hari keluar mencari makanan. Biasanya mencari buah-buahan ya. Lalu ada burung, pagi terbang mencari makan, nanti kembali lagi membawa makanannya untuk anak-anak ya yang masih kecil, ada di sarang yang belum bisa terbang ya. Kemudian ada capung. Anak ibu pernah melihat hewan capung? Nah, capung itu juga terbang, suka hinggap di pohon-pohon atau di tanaman bunga-bungaan. Lalu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini juga terbang mencari bunga-bunga bermekaran lalu menghisap rasa manis dari putik pohon bunga itu ya. Ini adalah salah satu atau contoh hewan-hewan yang tinggalnya di udara atau hidupnya di udara. Masih ada lagi yaitu lebah. Anak ibu tahu lebah? Tawon ya. Tawon itu menghasilkan apa? Madu. Dia juga berterbangan di udara. Lalu ada kunang-kunang. Nah, anak ibu pernah lihat kunang-kunang itu biasanya juga keluarnya malam hari. Hewan ini sangat luar biasa karena Allah lengkapi dia dengan mempunyai lampu. Jadi pada ekornya itu ada lampunya, sehingga ketika dia terbang di malam hari dia punya penerangan sendiri. Maka disebutnya apa hewannya? Kunang-kunang. Ada juga kumbang atau kepik ya. Lalu ada juga lalat. Lalat itu sering hinggap di tempat yang kotor, sehingga biasanya kalau lalat terbang membawa bibit penyakit. Makanya kalau anak-anak ibu meletakkan makanan atau jajan harus makanan yang terbungkus agar tidak terkena bibit penyakit yang dibawa oleh salah satunya adalah hewan lalat ini ya. Lalu apa aja manfaat dari memelihara hewan ya, tadi kita sampaikan di depan, sampaikan memelihara kerbau, sapi dan kambing dapat dimanfaatkan daging dan susunya. Bahkan ada juga kulitnya dimanfaatkan. Anak ibu pernah kan ya sering ke masjid ya. Di masjid itu ada beduk yang besar kan. Nah, yang dipukul itu bagian kulit. Nah, kulit itu terbuat dari kulit hewan seperti kerbau, sapi, kambing. Bahkan kulitnya pun bisa dimanfaatkan ya. Lalu memelihara burung, memelihara ikan hias. Kalau burung dinikmati keindahannya, misalnya suaranya bagus, bulunya bagus, begitu juga dengan ikan di dalam akuarium ya, itu dinikmati keindahannya. Tapi ada juga hewan ikan yang dipelihara di kolam, maka dia dinikmati, dimanfaatkan dagingnya untuk lauk pauk di meja makan kalian semua ya anak ibu. Lalu misalnya memelihara ayam, bebek, terus burung puyuh ya. Selain daging ayam, kita juga bisa memanfaatkan telur ayam, telur bebek, telur puyuh-puyuh, lalu juga dagingnya. Lalu ayam juga bulunya bisa dimanfaatkan untuk apa coba? Betul, antara lain untuk kemoceng ya, membersihkan debu-debu di meja. Lalu bisa juga untuk apa? Salah satu alat olahraga loh. Betul, kok ya, untuk olahraga bulu tangkis kan ada bulu-bulunya ya, itu biasanya pakai bulu itik yang lebih besar ya. Nah itu berarti memelihara
memelihara hewan itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari hewan yang kita pelihara. Lalu misalnya memelihara ikan tadi ya, selain daging bisa kita makan sebagai lauk, ada juga ikan yang dilihat keindahannya seperti ikan koi, ikan koki, ikan cupang ya. Ada yang punya arwana? Ya itu kita nikmat sekali kalau melihat ikan-ikan di dalam akuarium ya. Lalu apalagi? Kita akan membuat kalimat pemberitahuan yang terkait dengan hewan-hewan pemeliharaan. Contohnya ada gambar burung di dalam sangkar. Kalimat pemberitahuannya yang Purno buat adalah bersihkan kandang burung setiap hari. Artinya kalimat itu memberitahu kepada kita semua agar membersihkan kandang burung setiap hari supaya burungnya tetap sehat, tidak terkena penyakit dari kotorannya sendiri. Lalu gambar di bawahnya ada gambar kelinci. Sedang makan apa nak? Betul, makan wortel. Kalimat pemberitahuannya dilarang memberi makan sembarangan. Artinya kelinci tidak boleh dikasih makan selain makanan yang seharusnya untuk kelinci, karena bisa menyebabkan kelincinya malah sakit ya. Oke, yang selanjutnya, wow, ada gambar harimau. Apa kalimat pemberitahuannya? Hati-hati kandang harimau. Nah, itu adalah contoh kalimat pemberitahuan. Lalu yang paling bawah, apa coba? Buanglah sampah pada tempatnya ya. Ini adalah contoh dari kalimat pemberitahuan yang harus kalian kuasai. Kalian dapat membuatnya setelah pembelajaran ini selesai. Lalu bagaimana cara merawat hewan? Merawat ayam yang Guru contohkan ya, di sini dibuatkan kandang, diberi makan, diberi minum, dibersihkan kandangnya, bila perlu diberikan vitamin agar ayam-ayam itu tetap sehat, rajin bertelur, dagingnya juga enak karena ayamnya menjadi besar dan gemuk ya. Merawat kucing, disiapkan kandang, diberikan makan dan minum, dimandikan ya kan, dibawa ke dokter bila sakit, dipotong kukunya. Biasanya di tempat mandinya kucing itu apa ya namanya, pet shop ya anak-anak ibu ya. Biasanya sudah dimandikan, dikeramas, kukunya digunting juga ya. Pulang-pulang dia sudah wangi. Siapa yang pelihara kucing? Oh, banyak sekali anak ibu yang suka ya memelihara kucing. Lalu memelihara sapi. Di bapak petani sapi ini, apa yang dikerjakan oleh beliau? Dibuatkan kandang, diberi makan, diberi minum juga, lalu dimandikan sapi atau kerbonya. Biasanya di mana mereka mandinya? Di sungai yang besar, nggak di bawah tempat pemandian sapi ya. Di sungai biasanya dimandikan dengan rumput, dengan air, sehingga pulang ke rumah sapinya sudah bersih setelah dia membantu Pak Tani membajak sawahnya ya. Dibersihkan kandangnya juga, karena kotoran sapi itu kan besar-besar ya, tapi kotoran hewan itu bisa dibuat juga sebagai pupuk ya anak ibu. Selanjutnya kita juga akan belajar mengenal kemasan produk makanan. Contoh, ada produk pakan ayam. Orang yang beternak ayam biasanya membeli pakan ayam yang bagus supaya hasil ternaknya juga bagus ya, telurnya banyak, dagingnya bagus. Nah, kandungan pada makanan ayam itu ternyata seperti kita juga loh, mengandung protein, lemak, tapi ada abu juga ya. Terus ada serat kasar, mengandung energi, vitamin, dan asam amino. Baru tahu ya. Tapi biasanya kalau ayam yang dipelihara di rumah itu makannya nasi, beras ya. Ternyata ada makanan yang sudah disiapkan di toko yang dibuat oleh pabrik untuk para peternak ayam agar tidak repot-repot membuat makanannya sendiri. Selanjutnya yaitu makanan kucing. Nah, anak ibu tadi banyak yang memelihara kucing ya.
ternyata makanan kucing juga kandungannya banyak. Ada sereal, ada glutan tepung jagung, jadi ada rasa jagung juga ya. Lalu ada ikan laut, ada bungkil kedelai. Tahu bungkil nggak? Kedelai, kacang hitam itu diolah, nanti ada ampas-ampasnya, itu disebutnya bungkil ya. Nah, lalu kandungan dari makanan sapi, rumput-rumputan hijau, terus sejenis kolong-kolongan ini namanya leguminosa ya. Limbah panen seperti jerami, daun tebu, daun jagung, ampas tahu, ampas ketela, bungkil kelapa, bungkil jagung. Ini adalah salah satu makanan sapi agar sapinya ketika dipotong, dikonsumsi oleh kita, dagingnya rasanya segar dan lezat ya. Nah, yang terakhir pada tujuan pembelajaran kita adalah membaca teks percakapan. Ada pada buku tebal kalian tema 7 subtema 2. Nah, Bu Guru tuangkan di dalam slide ini yaitu tentang percakapan antara Isti dan Iwan ya. Iwan berwarna merah, nanti kalian boleh berpasangan dengan papa atau mama ya. Hai Isti, apa yang sedang kamu lakukan? Isti menjawab, hai Iwan, aku sedang membersihkan sangkar burung. Iwan, mengapa sangkar burung harus dibersihkan? Jawab Isti, karena kotoran dan sisa-sisa makanan yang tidak terbuang dapat menyebabkan sumber penyakit. Oh begitu, apalagi yang kamu lakukan agar burung peliharaanmu tetap sehat? Iwan menjawab, terima kasih Isti atas informasinya. Sama-sama Iwan ya. Ini harusnya ada jawabannya ya. Oh begitu, apalagi yang harus dilakukan? Isti menjawab, yaitu diberi makan, minum, dan lain sebagainya. Coba nanti dibuka lagi ya di buku kalian. Sepertinya Ibu Guru kurang ini teksnya ya, anak ibu semuanya. Lalu Iwan mengucapkan terima kasih Isti atas informasinya. Isti menyampaikan sama-sama Iwan. Nanti teks percakapannya kalian lakukan bersama orang di rumah ya, boleh ayah, boleh bunda, boleh kakak. Dilihat kembali pada teks di buku tema 7, nanti Ibu Guru informasikan. Nah demikian anak ibu materi pembelajaran tema 7 subtema 2 pada hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Guru berikan. Karena tema 7 dan tema 8 nanti akan digunakan untuk materi pada tes akhir semester untuk kenaikan kelas ya. Bagaimana kemarin hasil kalian? Hasil rapot PTS kalian? Ibu Guru yakin semuanya nilainya bagus ya. Dan yang sudah bagus itu harus dipertahankan, lalu ditingkatkan terus. Sehingga ketika di kelas 2 nanti mudah-mudahan pembelajaran kita sudah tatap muka, anak ibu bisa belajar dengan baik dan nilainya semakin baik lagi. Oleh karena itu kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak ibu semua atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.